ini kok aku tuh hari ini pokoknya tuh kenapa ya bad day banget ya. Apa ya bad day banget. Stop that, stop. Seenggaknya aku masih bernapas, aku masih hidup. Teman-teman, kalian tiba pikir kenapa, apa hubungannya bad day dengan aku masih hidup? Jadi hari ini aku mau bahas tentang orang-orang di China yang hokinya gede, yang menghadapi berbagai macam peristiwa menyeramkan, tetapi so far mereka masih hidup. Gimana cara balita naik mobil roda 3 atau motor roda 3, gimana caranya? Aduh, ya ampun, untung aja ya guys, untung aja mobil roda 3-nya ini berhenti ya. Atau ini motor ya? Ini motor atau mobil sih? Kayaknya ini motor, terus belakangnya ada dikasih tambahan kayak box, terus ada rodanya lagi 2, jadi kayak rodanya 3 jadinya. Untung aja bayinya nggak kenapa-napa, untung aja tuh kan, untung aja nggak kenapa-napa. Tapi aku masih bingung kenapa dia bisa naik ya. Coba aku lihat lagi. Ini ternyata tuh dia bisa ngendarain sendiri kelihatannya ya. Ini videonya agak kurang jelas, blur, cuman kayaknya aku lihat dia megang stangnya gitu. Jadi kayaknya sih dia bisa ngendarain sendiri. Nah terus kan terakhir kalian lihat waktu di videonya itu, waktu ibu-ibu itu ngedeketin motornya terus kayak mau diberhentiin. Nah terus habis itu tiba-tiba anak kecilnya langsung kayak berhenti terus turun. Terus yang jadi pertanyaan aku adalah kenapa dia bisa dapat akses buat kendaraan itu. Lanjut ke video kedua. Sungainya deras banget. Ini kayaknya bukan sungai. Saking derasnya aku pikir ini sungai loh guys. Ini banjir. Saking derasnya itu banjir, mereka sampai ke bawah aliran banjir. Oh my god. Terus mereka akhirnya berhenti di tengah. Ini banjirnya nggak dalam, cuman aliran airnya itu karena jalannya menurun, makanya dia aliran airnya tuh jadi deras walaupun dia nggak dalam ya banjirnya guys. Cuman itu pakai motor jadi kurang seimbang karena motor kan rodanya 2. Jadi kalau misalkan ada ketidakseimbangan dikit aja bisa jatuh kan. Bahaya ya. Aduh, kalau jalannya licin tuh bisa, pertama rem udah pasti kurang gigit karena gesekan antara ban dan permukaan jalan itu jadi lebih kecil. Otomatis ban, apalagi kalau misalkan ban udah mulai menggundul, udah mulai tipis ya, udah nggak ada gigi-giginya itu, udah nggak ada sela-sela, udah nggak ada pasti gerigi-gerigi gitu. Nggak banjir aja, kalau jalannya ada genangan air aja itu udah bahaya, bisa licin, pleset, motor jatuh. Nah apalagi kalau misalkan keadaannya kayak gini. Ini aku nggak tahu apa yang membuat si ibu ini berani mengendarai motor di jalan seperti itu dengan membawa anak kecil. Aduh, gemes ya, juga. Seurgent apapun kondisi dan situasinya, kita harus mempertimbangkan kembali risiko-risiko yang ada. Kita harus berpikir lebih jauh demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kan? Kalau misalkan kita kepleset naik motor, kita bawa orang, nah berarti yang celaka itu bukan cuma kita sendiri, sama orang kita bawa juga. Terus abis itu apalagi risiko kedua, nah kalau misalkan kita jatuh kepleset terus nabrak lagi oma yang di depan, gak sengaja, namanya accident, mana ada yang tahu. Nah jadi yang celaka siapa? Udah bukan cuma kita doang, udah ada pihak ketiga lagi yang celaka, kita, keluarga kita, terus pihak ketiga orang lain. Ini kayaknya lagi nunggu anak-anak pulang sekolah ya. Ini ibu-ibu, dia juga jemput anaknya sambil bawa balita. Mungkin karena balitanya bisa ditinggal di rumah, nggak ada orang biasanya ya, makanya balitanya juga dibawa. Kalau ada orang sih biasanya minta orang rumah jaga dong. Nah terus ini ibu-ibunya nggak tahu
ngeliatin ke bawah doang. Cuman emang ada sih, dia kayak agak linglung dikit gitu, kayak bayinya nggak stabil. Ya ampun, tuh semoga bayinya nggak kenapa-napa ya. Ampun deh, takut kepalanya tuh kejedok motor. Ya tuh kasihan banget. Ini untung banget ada orang yang melihat kejadian ini, terus mereka tuh langsung cepet tanggap ya. Aduh Ai, atuh anti. Jadi kelihatannya pusing banget sih. Dia sampai dipegangan orang nih, itu auntinya itu. Jadi dia auntinya nggak bisa berdiri, sampai harus dibantu sama orang lain. Nah berarti kemungkinan besar dia blank, udah pusing, udah hitam ya. Jadi ya aku nggak tahu kenapa. Biasanya sih kalau setahu aku sih, kalau misalkan tekanan darah rendah atau anemia, bisa pusing sih, bisa tiba-tiba mendadak blank gitu, mendadak gelap. Kadang-kadang kan ada orang yang tiba-tiba pingsan. Nah atau mungkin karena cuaca yang panas terus dia dehidrasi. Nah, banyak kemungkinan sih. Dia juga nggak tahu dia bakal ngeblank. Kadang tuh kalau misalkan tekanan darah tuh rendah banget di kisaran 80, kita tuh kadang-kadang bisa kayak tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba gelap. Itu karena aku pribadi juga aku pernah ngalamin tiba-tiba. Jadi lagi berdiri, terus tiba-tiba bener-bener mata masih kebuka, tapi hitam semua. Ya cuma sedetik sih, nggak lama. Hitam. Ya dan untungnya aku nggak kenapa-napa, nggak langsung jatuh. Itulah dia, di balik bad day itu selalu ada keajaiban tidak terduga. Oke, jadi di video ini kita ngelihat ada dua petugas yang mau masukin kaca, kayak bongkahan kaca. Terus mereka mau naik lift. Tiba-tiba liftnya ketutup. Oh no. Terus habis itu liftnya kebuka lagi. Terus dia masuk. Oh, you see that? Oh, kayaknya gara-gara udah kejepit sama lift ya. Wah ini ngeri banget. Petugas yang di dalam lift waktu kacanya jatuh pecah sedikit kena muka dia. Terus dia juga nggak pakai kacamata loh. Kalian bayangin itu pecah 1000. Aduh, semoga sih nggak masuk ke dalam mata ya. Terus dia lagi begini lagi karena posisinya kan dia lagi nahan kaca. Jadi dia begini terus. Ya ampun. Jadi selalu ya kalau misalkan naik lift itu kita bareng teman kita, terus kita nunggu di dalam, terus teman kita masih belum masuk kan. Nah itu ada tombol yang buat buka tutup lift, dipencet aja. Aku pernah denger dari teman-teman mau masuk lift, terus teman yang lain udah nunggu nih, terus dia mau masuk, terus tiba-tiba pintunya ketutup tuh sampai dia harus nahan pakai tangannya supaya nggak kena lehernya. Oke, ini ada yang keluar dari mobil, terus dia tutup. Pas tutup pintu, oh my god, jempolnya ketutup itu kenceng loh, sampai plop. Oh my god, kenapa bisa begitu? Jadi dia nggak pegang handle pintunya buat tutup, jadi dia tuh pegang samping pintunya buat tutup, terus jempolnya masih di dalam. Oh, yes. Jadi dia ngambil kayu terus pipa besinya itu nggak seimbang terus jatuh. Wah itu hampir dikit lagi kena mata, dikit lagi dia udah di sini nih. Hati-hati. Ternyata setiap hal di sekitar itu bisa bahaya. Dia nih tau bukan, cuma pai. Even movie yang nggak berani tuh membuat adegan seperti ini. Antara hidup dan mati itu cuma 0,1 mm, guys. Wow, ini ajaib banget. Ini bener-bener malaikat pelindungnya tuh kuat banget, yang ngelindungin orang tua yang terjebak antara dua mobil. Mungkin si kakeknya masih bingung kali apa yang terjadi. Terus habis itu mobilnya cuman kayak cuman kayaknya yang gol doang. Terus ini rekam dari posisi yang lain ya. Rambu lalu lintas atau si kakeknya yang nekat nyebrang. Kenapa? Wah. Wah, anaknya dikejar
langsung cepet ambil anaknya. Ya ampun, anaknya nangis. Wah, ini kakek-kakeknya berani juga ya. Yang lain masih nunggu di luar. Mereka masih belum menyadari bahaya sebenarnya. Biasanya gini nih, kalau film-film, movie ya, kalau misalkan yang karakter jahatnya itu udah kayak kelihatannya udah KO, udah sekarat. Belum. Biasanya itu dia bakal keluar. Gercep banget. Salute daddy, you are the top daddy, you are the number one daddy in this world, you are the superhero. Nice job. Semoga setelah menyaksikan video ini teman-teman semua sekalian akan lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi, dan lebih awas terhadap segala situasi dan kondisi. Selalu waspada dimanapun kalian berada.